Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azikia Aprilia Handayani dari Program Studi S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya lakukan dengan judul yaitu pola penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi geriatri. Bab pertama yaitu latar belakang. Hipertensi adalah keadaan saat tekanan darah mengalami peningkatan di atas normal atau mencapai 140/90 mmHg. Berdasarkan sumber epidemiologi menunjukkan bahwa risiko terjadinya kardiovaskular akan meningkat apabila tekanan darah sistolik dan diastolik selalu mengalami peningkatan. Selain itu, risiko terkena penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan gangguan ginjal akan semakin tinggi. Menurut WHO menyatakan, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka pasien hipertensi akan semakin meningkat. Diperkirakan tahun 2025 sebanyak 29% warga dunia terkena hipertensi. Hipertensi juga merupakan salah satu penyebab kematian. Hingga saat ini, penyebab dari hipertensi belum dapat diketahui secara pasti. Tetapi gaya hidup berpengaruh pada kasus ini. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab risiko terjadinya hipertensi, yaitu antara lain jenis kelamin, usia, merokok, faktor genetik, obesitas atau kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar garam berlebih. Penggunaan obat yang tidak tepat akan mengakibatkan terapi yang tidak efektif. Tekanan darah sulit terkontrol, memicu komplikasi serta dapat memperburuk kondisi pasien. Berbagai macam obat antihipertensi yaitu ada golongan obat ACI, ARB, beta blocker, CCB, dan golongan diuretik. Penggunaan obat yang baik mengharuskan pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis dalam dosis yang diperlukan dan dalam kurun waktu tertentu dan dengan biaya yang paling rendah. Perumusan masalah di mana prevalensi penyakit hipertensi sebagai penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis. Berbagai penelitian secara observasional atau non-eksperimental dengan metode deskriptif telah dilakukan untuk mengidentifikasi hipertensi sebagai faktor risiko utama penyebab penyakit-penyakit kardiovaskular yang menjadi kematian tertinggi di Indonesia. Data penelitian pola penggunaan obat hipertensi pada pasien geriatri masih tergolong sedikit. Padahal, pemahaman pola penggunaan obat hipertensi terutama pada pasien geriatri sangat penting. Dengan demikian, masalah penelitian adalah untuk melihat gambaran penyakit hipertensi pada lansia dan apakah pengobatan yang diberikan sudah sesuai dengan standar serta kerasionalan obat yang digunakan oleh pasien hipertensi geriatri. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana kerasionalan penggunaan obat hipertensi pada pasien geriatri. Yang kedua yaitu apakah terdapat hubungan antara usia lansia dengan penyakit hipertensi. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian di mana untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui bagaimana kerasionalan penggunaan obat hipertensi pada pasien geriatri. Yang kedua yaitu mengetahui apakah terdapat hubungan antara usia lansia dengan penyakit hipertensi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang penggunaan obat secara rasional pada pasien hipertensi geriatri, serta menambah wawasan akan bagaimana penggunaan obat yang tepat dan benar pada pasien hipertensi geriatri. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana yang pertama itu ada definisi hipertensi. Menurut WHO mengatakan hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang bersifat konstan yang dihitung pada saat istirahat, yang memiliki tekanan darah sistolik 120 mmHg dan tekanan darah diastolik 80 mmHg. Hipertensi atau tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai kenaikan tekanan darah
120 mmHg untuk tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik 80 mmHg. Yang kedua yaitu klasifikasi, di mana yang pertama itu ada normal, yaitu dengan tekanan darah sistolik 120 per 80 mmHg. Untuk prahipertensi yaitu tekanan darahnya yaitu dari 120 sampai 129 per 80 mmHg. Untuk hipertensi tingkat 1 yaitu dari tekanan darah 130 sampai 139 per 80 sampai 89 mmHg, dan hipertensi tingkat 2 dari 139 lebih per 89 mmHg. Selanjutnya di sini ada faktor resiko, di mana untuk faktor resiko itu ada dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Untuk faktor resiko yang tidak dapat diubah yaitu yang pertama yaitu faktor usia, yang kedua ada jenis kelamin, dan yang ketiga ada faktor genetik. Untuk faktor resiko yang dapat diubah yaitu yang pertama itu ada merokok, kedua ada diet rendah serat, tiga ada konsumsi makanan tinggi lemak, keempat ada konsumsi natrium, dan yang kelima ada stres. Selanjutnya yaitu patofisiologi, di mana hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer. Hipertensi primer adalah hipertensi yang belum diketahui penyebabnya dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada komplikasi hipertensi, di mana yang pertama itu ada otak, kedua ada kardiovaskular, ketiga ada ginjal. Yang terakhir di sini ada terapi hipertensi, di mana untuk terapi hipertensi secara garis besar pengobatan hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Untuk pengobatan non-farmakologi yaitu menjalani pola hidup sehat, banyak terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan secara umum sangat menguntungkan dalam menurunkan resiko permasalahan kardiovaskular pada pasien hipertensi penderita hipertensi derajat 1. Yang kedua yaitu farmakologi. Di sini ada obat golongan ACI, golongan obat ARB, golongan obat beta blocker, golongan obat CCB, dan golongan obat diuretik. Selanjutnya yaitu bab 3 kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka konsep penelitian yaitu pasien dengan penyakit hipertensi melakukan terapi hipertensi menggunakan golongan obat ACI, ARB, CCB, diuretik, dan beta blocker. Selanjutnya melihat efektivitas penggunaan obat antihipertensi. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana untuk hipotesis 0 yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara usia lansia dengan penyakit hipertensi. Selanjutnya hipotesis alternatif yaitu adanya hubungan yang signifikan antara usia lansia dengan penyakit hipertensi. Bab 4 yaitu metode penelitian, di mana untuk metode yaitu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang pengumpulan datanya retrospektif. Untuk waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Praia, Lombok Tengah pada bulan September sampai dengan November 2024. Untuk populasi dan sampel yaitu populasi yang digunakan adalah keseluruhan obat yang digunakan oleh pasien hipertensi berupa data yang diambil dari rekam medik. Selanjutnya yaitu kriteria inklusi dan eksklusi, di mana untuk kriteria inklusinya yaitu pasien yang terdiagnosa penyakit hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Praia, Lombok Tengah. Selanjutnya untuk kriteria eksklusinya yaitu di mana kriteria eksklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari penelitian, yaitu data rekam medik yang rusak, tidak terbaca, tidak lengkap, dan meninggal.
Sehingga pada penelitian ini yaitu tidak ada kriteria eksklusi pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu alur penelitian, di mana yang pertama yaitu pengajuan judul proposal kepada dosen pembimbing, yang kedua itu ada persiapan penelitian, yang ketiga ada pengajuan izin penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Raya Lombok Tengah, yang keempat yaitu pelaksanaan penelitian dan pengambilan data menggunakan obat antihipertensi pada pasien hipertensi instalasi rekam Rumah Sakit Umum Daerah Raya Lombok Tengah. Yang kelima ada analisis data, yang keenam ada penyusunan laporan, hasil dan pembahasan, yang ketujuh yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana dilakukan teknik pengumpulan data dari rekam medis pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Raya Lombok Tengah, dan data yang diambil dari rekam medis adalah sesuai dengan kriteria inklusi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PAPL atau formulir data pasien, alat tulis untuk mencatat, dan komputer untuk mengolah data. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data-data obat antihipertensi pada pasien hipertensi yang digunakan sebagai terapi hipertensi berupa data dari rekam medis pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Raya Lombok Tengah. Untuk lini masa penelitian yaitu pada bulan September minggu pertama dan kedua yaitu dilakukan penyusunan proposal penelitian dan perencanaan metodologi penelitian serta pengurusan izin penelitian. Pada bulan September minggu ketiga yaitu dilakukan persiapan alat dan bahan untuk penelitian. Pada bulan September pada minggu keempat yaitu dilakukan pengumpulan data awal dimulai dari survei atau penentuan kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya pada bulan Oktober pada minggu pertama dan kedua yaitu dilakukan pengumpulan data utama seperti pemberian obat pada pasien hipertensi dan pemantauan respon pasien terhadap obat yang diberikan atau dapat dilihat dari data rekam medis. Pada bulan Oktober minggu ketiga dan keempat yaitu dilakukan analisis hasil sementara pengumpulan data yaitu pengecekan keakuratan data, identifikasi masalah yang muncul. Selanjutnya pada bulan November pada minggu pertama yaitu dilakukan pengumpulan data. Pada minggu kedua dan ketiga yaitu analisis data lengkap dan penyusunan laporan akhir penelitian. Pada minggu keempat yaitu seminar atau presentasi hasil penelitian kepada pembimbing atau institusi yang terkait. Selanjutnya yaitu RAB penelitian, di mana untuk yang pertama itu administrasi penelitian meliputi fotokopi dan jilid proposal dengan jumlah 4 dengan total biaya 100.000. Selanjutnya ada biaya penelitian, di mana untuk total biaya itu 500.000. Untuk alat tulis atau perlengkapan berjumlah 1 paket dengan total biaya 100.000. Untuk transportasi penelitian dengan 5 kali kunjungan dengan total biaya 250.000. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, di mana meliputi data rekam medis dengan total biaya 0 rupiah dan dokumentasi atau foto kegiatan penelitian berjumlah 1 paket dengan total biaya 50.000. Sehingga total biaya penelitian yaitu berjumlah 1 juta rupiah. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.